day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Saskia Ramadhani. Nama saya Alien Salbana. Nama saya Nora Pahliani. Nama saya Siti Maimunah. Nama saya Namira Anwar. Nah, pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kami akan mewawancarai toko bangunan, yaitu toko bangunan TB Mandiri yang berada di Jalan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Selamat menonton. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang Kak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu luangnya dan terima kasih atas waktunya untuk bisa diwawancara pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UIKA. Kedatangan kami di sini, kami akan mewawancarai Kakak tentang usaha di bidang bangunan. Baik, langsung saja kami akan mewawancarai dari pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih strategi dalam mengelola SDM dapat meningkatkan daya saing di antara material yang lain? Jadi untuk pengelolaan SDM di toko bangunan kami memfokuskan terhadap pelayanan terhadap si konsumen, dan kami juga memfokuskan untuk karyawan ini melakukan pelatihan semacamnya untuk mengetahui jenis-jenis bahan-bahan bangunan tersebut. Oleh karena itu, si karyawan bisa memberikan informasi secara akurat terhadap konsumen. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti peningkatan keterampilan karyawan di perubahan budaya? Mungkin tantangan perubahan budaya di toko bangunan, kami akan melakukan adanya perubahan dalam sistem digital, terutama di bagian kasir. Kami akan melakukan pelatihan si karyawan ini untuk bisa melakukan sistem digital ini. Oleh karena itu, kami tidak akan kalah saing oleh toko bangunan yang lainnya, gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Baik, selanjutnya, bagaimana peran manajer SDM berkontribusi terhadap upaya toko bangunan menghadapi persaingan bisnis? Kalau di toko bangunan, si manajer sumber daya manusia ini sangat penting gitu. Walaupun gak terjun ke lapangan, dia harus mengontrol si karyawan ini. Bisa dibilang si karyawan ini harus melakukan apa yang dia kerjakan. Contohnya melayani, memberikan informasi secara akurat. Baik lagi dari pertanyaan nomor 1 itu yang tadi. Nah, oleh karena itu si manajer ini harus paham apa di dalam poin-poin di toko bangunan tersebut. Oke, dilanjut untuk pertanyaan yang keempat. Menurut kakak, bagaimana dapat menjaga keamanan data karyawan di era digital? Data karyawan di toko kami sangat penting ya. Walaupun si perusahaan ini dibilang kecil atau menengah, kami masih menyimpan data-data karyawan kami. Contohnya seperti fotokopi KTP, nomor rekening buat gaji gitu, dan alamat rumah. Mungkin segitu aja. Dilanjut untuk pertanyaan yang kelima. Apa yang kakak pahami dengan peran SDM di tempat usaha yang lokasi dan jalan besar?
yang sangat penting gitu di perusahaan toko bangunan ini, karena karyawan bukan hanya sekedar karyawan saja atau bukan hanya sekedar melayani pelanggan saja, tetapi juga dia menjaga kepuasan pelanggan dan citra usaha supaya tidak kabur istilahnya saat kesana. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM? Menurut saya sih teknologi informasi itu bisa banget bantu si perusahaan kami itu toko bangunan. Contohnya dalam perkasiran nih, itu juga dia bisa meningkatkan dalam digital, tidak perlu mencatat manual lagi, tapi juga bisa diinput pakai komputer atau handphone gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari 3 indikator yang digunakan seperti perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, mana yang paling berpengaruh dalam SDM di era digital? Ya mungkin menurut saya yang sangat berpengaruh yaitu pelatihan dan pengembangan SDM, karena zaman sekarang sudah sangat modern gitu. Jadi yang perlu ditekankan kepada SDM yaitu pelatihan dan pengembangan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat mewawancarai di bidang usaha Bapak. Semoga usaha Bapak kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Dan sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll